Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana cara kita melawan ujub? Ujub itu membanggakan diri sendiri, walaupun dalam hati, ya kan? Bagaimana menghilangkan ini? Coba lihat Imam Bukhari. Coba lihat perjalanan Imam Muslim. Coba lihat, baca bagaimana Abu Zur'ah bersama dua temannya cari ilmu hampir binasa di tengah padang pasir. Lihat para tabi'in, lihat para sahabat. Insya Allah hilang ujub kita. Yang ada malu melihat perjalanan mereka cari ilmu, betapa gigihnya, ibadahnya, keikhlasannya. Malu mereka, luar biasa mereka. Banyak kisah-kisah mereka yang kita ini merasa kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali. Ada penguasa zalim, pembunuh, entah sudah berapa ribu yang dibunuh oleh dia. Tiba-tiba dia berkata kepada penduduk setempat, siapa yang berani berhadapan denganku? Dijawab oleh Zain, apakah ada? Dijawab ada. Siapa? Auza'i, Al-Auza'i, imam besar, pemberani. Merasa tertantang dia, panggil ke sini. Begitu panggil, gemetar, padahal nggak bawa apa-apa Al-Auza'i, tangan kosong, ya. Tapi karena saking takwanya, saking ilmunya, saking ikhlasnya, Allah memberikan rasa takut kepada si raja yang zalim. Ya. Di kemudian hari ketika Al-Imam Al-Auza'i ini meninggal, dia mengatakan, ketika aku berhadapan dengan dia, seolah dia itu singa, atau ada singa bersama dia. Ya. Nah, ini imam-imam kita, pendahulu-pendahulu kita seperti ini. Ya. Ada imam yang ucapannya luar biasa, pembahasannya luar biasa, murid-muridnya terkagum-kagum. Begitu berada di hadapan khalifah bersama dengan ulama-ulama lain, dia diem, ya, nggak lewat saja, lewat, seolah nggak tahu apa-apa. Lihat diri kita, baru tahu sekian ayat, sekian hadis, pinginnya tampil. Saya aja, saya bisa. Malu kita. Gimana kita mau ujub? Tapi kalau antum selama ini sholat berjamaah, mungkin selalu bangun malam, terus antum bandingkan dengan tetangga-tetangga antum, ya bisa itu ujub. Tetangga-tetangga antum boro-boro bangun malam, dengar azan saja cuek, ngobrol, ya, main catur, buka aurat. Antum bandingkan dengan dia, bisa ujub. Maka dalam masalah akhirat, dalam masalah pahala, dosa, dalam masalah kebaikan, lihatlah orang-orang yang jauh lebih tinggi, lebih takwa, lebih soleh dari kita. Sebaliknya dalam masalah dunia, lihatlah yang jauh lebih bawah dari kita. Dengan demikian, insyaallah kita akan bersyukur. Apakah mandi setelah haid disebut mandi junub juga? Ya, sifatnya sama persis. Ya, junub itu kan karena jima, ya. Tapi secara sifat ya sama persis, ya, mandinya.
Barangkali ada sedikit perbedaan wanita yang menggelung rambut. Wanita yang menggelung rambut, yang oleh Nabi diperintahkan untuk tidak usah membuka gelungan rambutnya, itu adalah mandi junub karena jima. Adapun untuk mandi haid, sebagian aimah mengatakan dibuka gelungan. Apakah benar ketika kita dihisab dengan kekurangan salat wajib, maka Allah datangkan ibadah sunnah? Iya, ada riwayat seperti itu kan. Maka jangan meremehkan ibadah sunat, walaupun barangkali tidak ada hadis tentang balasan keutamaannya ada apa tidak ya. Kalau qobliyah subuh kan jelas lebih baik dari dunia seisinya misalnya. Ada salat yang pahalanya berapa nggak disebut. Jangan mentang-mentang tidak disebut lalu kita meremehkan. Dari Malang ke Jogja 3 hari, apakah ini termasuk safar? Iya. Malang ke Jogja, jangankan ke Jogja, ke Surabaya ya. Mungkin Malang ke mana yang dekat Blitar misalnya, orang sana mungkin lebih tahu ya. Safar ya. Dan tidak harus nginep kan, tidak harus menginap. Zaman dulu mungkin, zaman Nabi mana ada safar tidak nginep. Sekarang kan bisa aja, pagi ke Singapura belanja-belanja, sore pulang. Bisakah? Bisa. Masuk sini Singapura enggak safar ya. Untuk zaman sekarang hampir-hampir tidak mungkin ya. Hadis 15-16 tadi, apakah hanya ucapan buruk yang menyebabkan masuk neraka ataukah termasuk tulisan chatting? Iyalah, zaman Nabi kan tidak disebut. Mana ada Nabi tahu chattingan segala macam ya kan? Ya inilah alhamdulillah kita tidak termasuk mazhab ad-Dhahiri. Kalau mazhab ad-Dhahiri tidak kenal qiyas, mungkin ada itu tulisan chattingan, yang dilarang ucapan ya. Walillahil hamd, kita bukan termasuk mazhab Dhahiriyah ya. Kalau mazhab Dhahiriyah betul seperti itu. Bahkan ada kisah melihat aurat wanita di layar, yang dilarang kan langsung. Kalau di layar TV kan nggak ada larangannya. Ini tahu dia madhab Dhahiriyah apa madhab syahwat ya kan? Nggak benar seperti itu. Apakah termasuk saddud dzari'ah ketika tidak memilih? Mungkin ya. Yang jelas ini kan bukan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Antum harus tahu ya, bahwa memilih seorang pemimpin ini haknya siapa? Haknya pemimpin itu sendiri dan ahlul halli wal aqdi, orang-orang soleh, orang-orang taat, orang-orang yang berilmu. Maka ketika Umar yakin umurnya tidak akan lama lagi karena usus sudah keluar, dikasih susunya keluar lewat usus, dan para tabib hari itu mengatakan tidak ada harapan ya. Maka Umar memilih berapa orang? 6 orang. 6-6-nya adalah orang yang dijamin pasti masuk surga ya. Maka Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Abdullah Amr bin As,
Abu Darda, ahli-ahli ibadah, enggak dibawa, enggak diajak. Cukup yang 6 ini, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha, yang lainnya enggak dibawa. Karena memilih pemimpin itu hak orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Kita orang awam ini sebetulnya nggak berhak. Nah, oleh paham demokrasi diberi hak. Ketika kita tidak berhak, kok diberi hak, lebih baik terima atau tolak saja. Saya tidak berhak, gitu ya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.